Bahkan ada beberapa teman aku juga yang dia kena TBC dan akhirnya tidak bisa bekerja. Ada yang akhirnya harus resign atau keluar. Bayangin aja nih, sakit, ginjalnya satu sama rahimnya harus diangkat. Bu Ika waktu itu cerita, posisi itu masih pakai kateter. Dan dia ditelepon sama salah satu OD TBC yang butuh bantuan. Dan dengan satsetnya dia naik motor nih di Jakarta Utara, dia datengin itu OD TBC untuk dibantu. Hai, aku Pulpi, selamat datang di Telusur Kasus Uncut. Episode kali ini kita akan bahas salah satu penyakit yang paling mematikan, bisa dibilang jadi salah satu penyakit yang menyumbang banyak kematian di Indonesia. Bahkan kasus penyakit ini di Indonesia ini termasuk tertinggi kedua di dunia setelah India. Tahu apa? Ya, penyakit TBC. Jadi kalau TBC di Indonesia ini kayaknya masih punya stigma yang negatif banget ya. Memang sih TBC ini nular, tapi sebenarnya penularannya itu nggak sesimpel itu. Kayak misalnya nih ada orang dengan TBC atau OD TBC yang dia minum pakai gelas, terus gelasnya udah dicuci, itu sebenarnya kalau dipakai sama orang lain nggak masalah banget, itu tidak akan menularkan. Kecuali kalau nggak dicuci atau mungkin ngobrol face to face tapi nggak pakai masker. Sebenarnya hampir mirip-mirip COVID ya, cara untuk penularannya sama-sama dari droplet. Makanya kalau misalnya ketemu sama OD TBC harus pakai masker dan juga harus jaga jarak. Dan pastinya juga kita harus menerapkan pola hidup sehat. Tapi kita bukan mau bahas soal itu. Jadi di tema kali ini kita bahas tentang OD TBC. Kita berusaha untuk meluruskan stigma-stigma negatif yang beredar di masyarakat. Mungkin kamu, tetangga kamu atau keluarga kamu yang pernah kena TBC pasti pernah nih ngerasain, kok kayaknya aku dikucilin ya, kok kayak aku dijauhin ya. Bahkan ada beberapa teman aku juga yang dia kena TBC dan akhirnya tidak bisa bekerja. Ada yang akhirnya harus resign atau keluar. Tapi kalau perusahaannya baik sih, ada juga yang yaudah deh kerja dari rumah, dia WFH sampai benar-benar sembuh. Nah, jadi kami ketemu sama yang namanya kader TBC. Jadi ternyata kader itu bukan cuma kader Dasawisma, kader Posyandu, tapi TBC pun sebenarnya juga punya kader loh. Nah, kita ketemu sama salah satu, ini tuh kader terbaik di Jakarta, namanya adalah Bu Ike. Bu Ike ini domisilinya ada di Jakarta Utara dan sudah cukup lama jadi kader TBC. Nah, Bu Ike ini dia cerita nih ke kami, kenapa sih dia pengen jadi kader TBC pertama kali? Gara-gara depan rumah itu ada yang sakit TBC. Zaman dulu, nah pas saya nyelawat, terus si yang orang meninggal itu kan katanya sakit TBC. Saya belum tahu dia sakit TBC. Nah terus saya nyelawat tuh ada apa tuh dipakein telur dadar di mulutnya. Kayak gitu, kata saya kenapa itu pakai telur? Iya dia kan penyakitnya penyakit menular. Waktu itu dikasih telur tuh kenapa Bu? Nggak tahu, saya juga nggak tahu. Katanya harus begitu. Oh, kepercayaannya gitu lah ya. Mereka zaman dulu itu. Berarti mereka udah tahu itu penyakit menular, tapi masih pakai itu. Nah di situ saya, kok berarti penyakit TBC ini bisa sampai segawat itu, mereka sampai takut kan pakai telur begitu kan. Itu kan ibu sendiri dalam kondisi maaf sakit ya Bu ya, tidak sehat gitu. Kenapa masih mau? Ya karena pasien itu lebih penting menurut saya dibanding diri saya. Saya tuh memang kayaknya nggak tahu deh, tergerak dengan hati sendiri ya untuk pasien TBC, terutama pasien TBC itu. Kalau saya mendengar pasien TBC itu kayak gimana sih ya, kayaknya hatiku itu kayak tersentuh, memang udah dari panggilan hati. Nah jadi gitu cerita Bu Ike kader TBC yang wow. Kalau menurut aku pribadi sih ini kisah hidupnya luar biasa ya. Bayangin aja nih, sakit, ginjalnya satu sama rahimnya harus diangkat. Bu Ike waktu itu cerita, posisi itu masih pakai kateter dan dia ditelepon sama salah satu OD TBC yang butuh bantuan. Dan dengan satsetnya dia naik motor nih di Jakarta Utara, dia datengin itu OD TBC untuk dibantu. Waktu itu kalau nggak salah ngambil obat di salah satu rumah sakit gitu. Wah, ini bener-bener touching banget sih kalau menurut aku pribadi, gimana pengabdian seorang Bu Ike yang memang ya sesuai katanya tadi ya, gimana emang udah panggilan gitu kan. Luar biasa. Nah selain Bu Ike kita juga ketemu dengan salah satu OD TBC. Ini adalah OD TBC di bawah apa ya yang biasanya didatengin sama Bu Ike dan juga salah satu orang temannya. Nah si bapak ini bercerita dia itu kena TBC sebenarnya belum terlalu lama sih, sekitar pertengahan Agustus lalu.
Terus karena anaknya ngelihat dia batuk-batuk parah, kok kayaknya nggak sembuh-sembuh nih, akhirnya dibawalah dia ke rumah sakit. Dan ternyata benar nih, akhirnya positif TBC dan akhirnya dia nggak bisa ambil kerjaan apapun karena kan biasanya kerjanya serabutan, cuman menggantungkan dari istri dan juga dari keluarganya yang kasih bantuan beras, lauk, sayur kayak gitu-gitu untuk makan sehari-hari. Nah, ini sebenarnya kisah ODTBC ini bukan cuman yang pertama atau satu-satunya, karena ada banyak banget cerita orang-orang di sekitar aku, mungkin di sekitar kamu juga, yang terpaksa nggak bisa bekerja karena kena TBC, karena kan memang penularannya cukup cepat ya. Nah, sebenarnya pemerintah itu ngasih bantuan. Jadi awalnya ODTBC RO atau resisten obat, jadi mereka yang kalau TBC itu kan pengobatannya harus benar-benar rutin ya dan nggak boleh skip sama sekali. Kalau misalnya ke skip, kita bisa resisten sama obat itu, jadi dosisnya harus dinaikin. Nah, untuk ODTBC RO atau resisten obat, ini sama pemerintah tuh sebenarnya dikasih bantuan 600.000 per bulannya. Karena kan obat-obatannya otomatis lebih banyak dan mungkin lebih mahal. Belum untuk transport dari rumah ke fasilitas kesehatan. Tapi ternyata karena ada efisiensi dipotonglah jadi Rp400.000. Nah, sayangnya dana ini tuh cuman ada sampai 2026. Jadi setelah 2026, karena ini kan ada bantuan. Nah, diharapkan nanti pemerintah itu bisa kasih. Cuman ketika kami konfirmasi ke Kementerian Kesehatan, jawabannya gini. Kalau berdasarkan kebijakan yang baru di 1 Juli 2025, pemberian enabler ini atau dana transport buat pasien TBC ini turun ya. Emang tadi dikatakan sama Pul 600 ke 400 per pasien per bulan. Nah, pengurangan tersebut terjadi karena enabler ini masih didukung oleh dana donor yang saat ini juga mengalami pengurangan. Dukungan enabler dari dana donor tersebut masih berjalan sampai 2026. Dan setelah itu pemerintah Indonesia diharapkan mampu membayarkan enabler secara mandiri. Nah, tentu pembahasan itu akan berlanjut dong. Kita jalanin dulu 2026, kemudian sementara itu tetap pembahasan berlanjut supaya Indonesia diharapkan mampu bayar enabler itu secara mandiri nantinya. Nah, sebenarnya ini jadi salah satu kabar duka sih ya pastinya untuk para kader TBC dan juga teman-teman ODTBC terutama RO yang biasanya dapat bantuan per bulan. Ini bisa jadi bantuannya akan hilang sih, tapi kita nggak tahu. Kita lihat setelah berjalan 2026 apakah nanti pemerintah akan menganggarkan untuk ODTBC, karena TBC ini harusnya masuk jadi salah satu program prioritas pemerintah, karena Indonesia udah banyak banget yang kena TBC, banyak banget yang nggak mau juga untuk berobat karena stigma-stigma negatif itu. Jadi di sini kita lurusin ya, TBC itu menular, tapi bukan berarti kita tidak boleh berkomunikasi sama sekali, karena nyatanya kami nih tim telusur kasus coba untuk wawancara ODTBC pun juga dari kader, dari puskesmas, bahkan dari Kemenkes juga nggak apa-apa asalkan jaga jarak dan juga tetap pakai masker. Setelah itu kita cuci tangan, ya hampir mirip-mirip sama COVID, jadi it's okay, nggak masalah kita berkomunikasi. Dan untuk ODTBC kalau misalnya memang ke puskesmas atau ke rumah sakit ketika lagi check up, ya pakai masker, terus jangan terlalu deket-deket sama orang daripada nularin orang yang lain, karena kita kan nggak tahu nih gimana mungkin imun aku bagus, terus aku membawa virus TBC yang mungkin aku ketemu dengan orang yang imunnya lagi kurang bagus atau lebih buruk daripada aku dan akhirnya dia kena, kan kita nggak mau kejadian kayak gitu. Jadi ya lebih baik kita saling jaga aja lah. Nah, kalau kamu kira-kira ada nggak cerita kamu mungkin keluarga atau tetangga kamu yang kena TBC atau mungkin sulit untuk diajak ke pengobatan? Coba dong komen di bawah.